Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Riang Pratama, Nurul Izzah Azuri, Linda Jayani, dan yang terakhir ada Vicky Herdita akan menjelaskan tentang ekuitas. Pengertian ekuitas. Ekuitas didefinisikan sebagai residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Ini berarti ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomi masa datang, karena didefinisi atas dasar aset dan kewajiban. Nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur. Komponen ekuitas pemegang saham. Dari segi riwayat dan sumbernya, ekuitas pemegang saham dibagi menjadi 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada modal setoran, dan yang kedua ada laba ditahan, yang terakhir atau ketiga penyesuaian modal belum terrealisasi. Perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan adalah terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga model setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset, bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian, untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan dengan model setoran. Perbedaan antara dua bagian elemen ekuitas pemegang sangat penting. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba, sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran, meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Pembedaan ini juga penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana besar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Dana ini hanya dapat ditarik kembali dalam likuiditas rupiah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Tujuan penyediaan ekuitas. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Tujuan lain adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Modal yudiris. Modal yudiris adalah jumlah rupiah minimal yang harus disetorkan oleh investor sehingga membentuk modal yudiris. Tujuan penyajian modal yudiris ini adalah untuk memberi informasi kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya. Besarnya modal yudiris. Dalam hal saham bernilai nominal, modal yudiris dapat sama dengan jumlah yang dikenal dengan nama modal saham. Modal saham menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara jasa saham beredar dengan nilai nominal perusahaan persahaman. Jumlah ini merupakan jumlah rupiah yang secara yudiris menjadi hak pemegang saham, walaupun dalam transaksi pembelian saham, jumlah rupiah yang disetor atau dibayar melebihi modal yudiris tersebut. Modal saham ini juga merupakan batas tanggung jawab pemegang saham dan batas kerugian pribadi yang harus ditanggung pemegang saham. Artinya, dalam hal terjadi likuiditas pemegang saham tidak dapat menuntun pembagian kekayaan atas dasar modal yang disetor, kecuali adanya sisa. Sebaliknya, dalam hal hasil penjualan aset, likuiditas tidak dapat menutup seluruh hutang perseorangan. Pemegang saham tidak dapat diminta untuk menutup hutang lebih dari modal saham atau modal yang telah disetor, kecuali pemegang saham sebagai direksi. Modal setoran lain. Nominal saham sering dianggap bukan merupakan harga efektif saham, sehingga secara akuntansi penentuan nilai nominal saham sebenarnya tidak bermakna ekonomik. Dalam hal tertentu, nilai nominal saham lebih merupakan alat untuk pemerataan distribusi kepemilikan daripada untuk menunjukkan nilai saham itu sendiri, karena tidak bermakna ekonomik saham dapat diterbitkan tanpa nilai nominal. Perubahan modal setoran. Tujuan utama modal setoran adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi modal. Pembedaan ini bermanfaat untuk mencegah
memperlakukan kenaikan akibat transaksi modal sebagai laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Lanjutan perubahan modal. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya. Ada pemesanan saham, yang kedua obligasi terkonveksi atau berat tukar, yang ketiga saham istimewa terkonveksi atau berat tukar, yang keempat dividen saham, yang kelima hak beli saham, opsi, dan warna, dan yang terakhir saham treasury. Pemesanan saham. Pada umumnya investor yang berminat membeli saham harus memesan terlebih dahulu saham yang akan dibeli dengan harga sesuai dengan kesepakatan pada saat pemesanan. Yang menjadi masalah adalah apakah jumlah rupiah saham pesanan tersebut dapat diakui sebagai modal setoran. Secara konseptual, ekuitas pemegang saham bersifat seperti kewajiban. Oleh karena itu, jumlah rupiah saham pesanan dapat diakui sebagai modal setoran hanya apabila kedua syaratnya dapat dipenuhi. Dalam hal tertentu, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tertentu dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam hal periode konversi tertentu. Kalau hak tukar tersebut diambil, yang terjadi adalah perubahan status kewajiban menjadi modal setoran. Perubahan laba ditahan. Jika pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Laba yang dipindahkan dari laba akun laba rugi adalah laba yang dipindahkan dari akun selisih seluruh elemen transaksi operasi. Dalam arti luas tersebut, laba komprehensif. Transaksi lainnya yang dapat mempengaruhi laba yang ditahan adalah transaksi yang tergolong dalam transaksi modal seperti yang diuraikan di atas. Pengaruh beberapa transaksi di atas langsung dimasukkan dalam laba ini dan tidak melalui statement laba rugi periode terjadi transaksi tersebut karena transaksi tersebut merupakan transaksi modal. Pengaruh defisit terhadap kreditor. Setiap defisit akan mengurangi batas perlindungan atau margin of protection yang sebelumnya dinikmati oleh kreditor perseorangan, dan tingkat pengurangan ini akan menjadi makin berpengaruh kalau defisit semakin besar. Kalau laba ditahan cukup untuk menyerap rugi tertentu, maka tidak akan timbul defisit ditinjau dari segi neraca meskipun posisi kreditor menjadi utang terjamin dibandingkan dengan posisi sebelum terjadinya rugi. Proses pengurangan modal saham diiris untuk menerapkan defisit akan mendekatkan posisi perusahaan pada garis batas yang menandai timbulnya hak kreditor, yaitu hak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan. Adapun urutan penerapan biaya, rugi, dan rugi luar biasa dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan kotor, yang kedua ada laba bersih, yang ketiga ada laba ditahan, yang keempat ada premium modal saham, yang terakhir atau kelima ada modal saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar.